justru dengan adanya Board of Peace kan, ini sebagai sebuah langkah transisi ya, ini bukan sebuah permanent policy kan, ini karena destruksi Gaza yang sudah begitu tajam, begitu kelam dan panjang, maka ada sebuah lembaga internasional yang di dalam ini dimotori oleh Trump, tapi bukan hanya Trump kan, kita termasuk salah satu founding membersnya yang mengurusnya awal dari New York ke Mesir dan juga berbagai negara-negara sahabat kita yang termasuk dalam negara-negara Islam lah. Qatar, Arab Saudi, Turki termasuk, Pakistan termasuk, jadi cukup banyak, Kazakhstan, Uzbekistan, dan beberapa negara lain. Nah, dengan organisasi internasional ini, kita memasukkan sebuah elemen baru dalam konflik Palestina dan Gaza kan, yang bisa mengikat semua pihak yang bertikai. Nah, kalau Israel masuk kan bagus, berarti kita memasukkan dia dalam sebuah lembaga bersama, lembaga internasional, ya, untuk berbicara di meja yang sama gitu. We are talking on the table. Itu kan bagus sekali. Kalau perlu kita salaman sebagai simbol bahwa kita mau memulai langkah perdamaian yang serius. Kalau kita tidak mengajak Israel dalam sebuah organisasi perdamaian dan tidak mau salaman, apa kita mau Israel mengirim rudal dan prajurit dan senjata terus-menerus untuk berperang di Gaza? Toh juga kalau kita lihat faktanya, Hamas sebagai sebuah pimpinan pemerintahan dalam beberapa dekade terakhir di Gaza, toh juga tidak mampu memberikan solusi jangka panjang yang stabil, damai, dan aman. Karena itu kita perlu sebuah cara baru, dan sejauh Israel mau berbicara di meja dalam forum perdamaian seperti ini kan bagus sekali, Mel. Apa salahnya berbicara? Apa salahnya bersalaman kalau tujuannya baik? Memang ada komentar, bagaimana dengan Palestina? Bagaimana dengan two-state solution? Komentar kita adalah bahwa two-state solution itu kan tujuan akhir. Ini kan langkah awal. Jadi kalau Board of Peace ini berhasil melakukan rekonstruksi Gaza yang hancur, maka apa yang kita sebut sebagai two-state solution itu menjadi viable, menjadi mungkin. Kalau sekarang kan gimana kita bicara two-state solution dalam situasi destruksi kayak gitu. Kemarin kan sempat kelaparan tuh teman-teman kita, saudara-saudara kita di Gaza gitu loh. Nah, dengan adanya Board of Peace dan adanya kerangka gencatan senjata serta kerangka perdamaian yang baru, pertama bantuan-bantuan sudah mulai masuk. Kemudian stabilisasi, normalisasi, kemudian rekonstruksi. Makanya perlu dana kan, makanya perlu fundraising gitu loh. Nggak perlu pakai PBB, cukup dengan otorisasi Dewan Keamanan PBB terhadap Board of Peace, maka kita bisa mulai langkahnya. Memang Palestina belum terwadahi dalam Board of Peace, namanya juga belum jadi negara kan. Dalam proses menjadi negara sekarang. Nah, tetapi tidak berarti elemen-elemen Palestina nggak ikut. Orang semua salah sangka. Dalam komite eksekutif untuk administrasi Palestina yang ada kan kaum teknokrat Palestina yang memimpin. Kemarin kan sempat pidato tuh di Davos tuh pimpinannya. Itu teknokrat Palestina, memang bukan Hamas, memang bukan kekuatan bersenjata lagi gitu. Ini yang mau dibangkitkan adalah elemen-elemen civil society dari Palestina, elemen-elemen yang membangun, yang bisa membangun Palestina dari puing-puing kehancuran, dibantu oleh lembaga internasional yang berisi pimpinan negara-negara sahabat dengan fondasi finansial yang kuat dan planning yang bagus sebagaimana yang dijelaskan oleh Jared Kushner di Davos kemarin dan mungkin nanti akan dijelaskan lagi di Washington DC. Jadi saya kira hati-hati, skeptis sedikit boleh, tapi jangan bersifat cynical, jangan bersifat negatif melulu. Ya kan, berikhtiar dulu aja, berusaha dulu aja dengan optimisme yang terukur. Itu sebagai simbol bahwa kita mau berdamai, bukan lagi melanjutkan perang yang tanpa henti yang sudah berbagai wujudnya dalam 100 tahun lebih terakhir ini gitu loh. Ngapain melanjutkan konflik? Kasihan kan orang-orang teman-teman kita, saudara-saudara kita di Gaza, di tepi barat gitu loh. At some point mereka pengen two-state solution kan jalan akhirnya. Tapi itu kan sebuah ujung dari sebuah proses. Nah, sekarang prosesnya dulu aja yang mulai. Jangan belum-belum
harus ada jaminan ini, jaminan itu. Dalam dunia yang bergolak kayak gini nggak ada jaminan apapun. Yang ada adalah ikhtiar, upaya. Kalau kita tahu upayanya ada kemungkinan perbaikan, membawa perbaikan, why not gitu loh. Dan we'll see along the way apa yang terjadi. Tetapi kan usaha dulu aja, jangan terlalu cerewet juga gitu loh. Belum mulai sudah begitu 1001 tuh komplainnya terhadap inisiatif yang barangkali konstruktif ini gitu. Saya kira itu yang paling penting.